Terus Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Saya percaya dimanapun saudara berada, yang saat ini sedang bersama-sama di tempat ini, bahkan yang saat ini sedang menonton live streaming, saya percaya hadirat Tuhan senantiasa memenuhi kita. Karena dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, buat pagi hari ini, di mana masih ada kesempatan bagi kami untuk memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kami percaya bahwa ketika kami angkat pujian penyembahan, Roh-Mu dicurahkan atas kami, maka yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilenyapkan. Karena kami tahu Allah kami lebih besar dari segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan di tempat ini. Kita akan satu Tuhan. Setiap janji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Melewati setiap masa, tertetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita akan puji dari bawah bersama-sama kita katakan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tertetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku bersama-sama
Terpujilah nama sekarang sampai selamanya. Yang siap bersuka cita boleh sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berapa banyak di antara kita yang merasakan hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Boleh saya undang, boleh saya ajak bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita sebab Tuhan kita Allah yang dahsyat. Karena bersama Tuhan hidup kita penuh dengan kemuliaan dan kemenangan. Mari kita naikkan sukacita kita denganmu Tuhan. You
Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Damai langsung murung di pehuku tua, roh hati asa gogo dan iloa soa masa dan iloa soa masa dan
iman kita diteguhkan. Dia tidak akan pernah membiarkan kita khawatir, dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai meneteskan air mata. Dengan lagu ini Bapak Ibu, jadikanlah ini menjadi imanmu. Jadikanlah ini menjadi suara hatimu kepada Tuhan. Nyatakan dengan segenap hati dan jiwa. Oh, mari nyatakan kepada Tuhan. Dipermudu-mudu oh Tuhan.
Oh hapus sakit Multi yototo Lamar goa di hanggo Kehidupan di hanggo Tanggal lubang pen Tanggal lubang ganggu roh hati Oh hapus sakit Multi yototo Lamar goa di hanggo Sekolah ini Kami telah menyembah Engkau, memuji, memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segala Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini, di gereja-Mu. Sebuah anugerah yang besar yang telah Engkau berikan kepada kami. Tak dapat kami membalas kebaikan, tak dapat kami membalas kasih-Mu saat ini. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu, kami mau mendengarkan isi hati. Mari Roh Kudus, setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan, para jemaat yang ada di gereja-Mu, walaupun kami terbatas karena situasi yang tidak memungkinkan
streaming kami di tempat ini. Kami berdoa buat seluruh jemaat yang ada di rumah, jemaat Tuhan, jemaat Kristus, tanpa membeda-bedakan denominasi apapun, siapapun mereka, gereja apapun mereka, mereka semua milik Kristus, mereka semua kepunyaan Kristus. Kami semua sama di hadapan Tuhan. Maka saat ini hamba-hambamu, anak-anak umat yang mengikuti ibadah live streaming ini, kami juga percaya hadirat Tuhan dicurahkan atas mereka, kuasa Tuhan terjadi atas mereka saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami mau belajar di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Lebih semangat lagi, shalom Bapak Ibu. Tidak usah salaman, sapa aja kiri kanannya, katakan nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu takut salaman, katakan aja begini, nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Sama-sama, 1, 2, 3 ya. Nikmati hadirat Tuhan lebih lagi. Artinya kau ada di hatiku. Padahal baru berantem tadi. Gimana mau di hati ya? Ke gereja itu udah ribut ya. Enggak, just kidding, bercanda. Ya Bapak Ibu, daripada bingung kita ya, yang jelas kamu ada di hatiku. Katakan sama semua orang, kamu ada di hatiku. Amin. Hari ini Tuhan berikan kesempatan, sebuah anugerah yang besar, kita bisa beribadah di tempat ini. Walaupun kita di tempat ini seolah-olah bermusuhan karena ada jarak, ya, seolah-olah tidak saling mengenal karena ada jarak. Kalau dulu salaman bisa sampai 10 kali di gereja, sekarang salaman pun udah setengah kali pun udah takut ya, antara dikasih tangannya atau tidak, ya. Gak apa-apa Bapak Ibu, gak apa-apa. Semua itu tergantung iman kita, semua itu tergantung hati kita. Kalau hati kita nyaman melakukan salaman, mari salaman. Kalau hatimu kurang nyaman tidak salaman, mari katakan kamu ada di hatiku lebih dari salaman. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memang sejak ada pandemi ini kita mulai live streaming. Dulu kita nggak live streaming, nggak membuat ibadah online. Kenapa? Karena memang kita dulu ya tidak terpikirlah ke sana untuk melaksanakan ibadah online. Tetapi karena situasi ini, karena wabah ini, karena kondisi ini, kita membuat namanya ibadah online supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita, jemaat, hamba-hamba Tuhan yang tidak bisa hadir karena ada anjuran dari pemerintah, bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Maka kita buat ibadah live streaming. Lalu setelah kita ibadah live streaming, kita juga membuat doa malam live streaming hari Rabu dan hari Sabtu. Dan di hari Rabu itu banyak orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka kirim pesan melalui link ini, melalui GBR Rumah Pemulihan. Mereka kirim pesan, Pak Pendeta tolong doakan saya. Saya cukup cukup diberkati lewat pesan mereka. Kenapa? Karena tadi malam ada yang kirim pesan dari Malaysia. Pak Pendeta, saya dari Malaysia, nama saya ini, saya sedang mengalami cancer di payudara saya. Saya tahu dulu saya hidup di dalam dosa waktu masa muda. Dan saya tahu ini pekerjaan yang terjadi ini adalah karena akibat dari pekerjaan saya dulu sebelum bertobat. Lalu ada dari Ambon, Bapak Ibu. Dari Ambon mereka meminta doa. Lalu ada satu lagi dari Timor Leste. Mereka juga minta doa. Saya dari Timor Leste. Keluarga saya dinaungi oleh kuasa kegelapan, sehingga ayah dan ibu saya berantem keluarga rumah tangga.
Lalu saya ada pesan lagi masuk, saya nggak tahu dari mana, tidak saya baca jelas, meminta doa untuk memohon anak. Bapak Ibu, kita memang melakukan live streaming hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk menyatakan bahwa kita bisa, kita mampu, kita bisa seperti gereja-gereja yang besar. Enggak. Kita memang melakukan ini karena memang dipaksa oleh situasi dan kondisi. Lihat Bapak Ibu, banyak orang-orang yang diberkati. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui ibadah kita, melalui live streaming yang kita laksanakan 3 kali seminggu yang resmi, yaitu Minggu, Rabu, dan Sabtu. Kadang-kadang kami juga live stream sama hamba Tuhan PDP Jonathan WL tadi. Ayo live streaming, kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan doa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi untuk itu saya menghimbau buat kita semua yang ada di tempat ini. Kalau dulu mungkin mereka sakit masih sangat gampang pergi ke rumah sakit, masih sangat gampang ke puskesmas terdekat, masih sangat gampang ke klinik. Tapi sekarang mereka sudah dihantui oleh rasa takut karena wabah yang terjadi. Mereka mau ke puskes, takut siapa tahu ada di sana pasien yang sudah terinfeksi virus COVID-19, virus corona. Ayo ke rumah sakit, takut siapa tahu di sana sudah ada ODP atau PDP, pasien dalam pantauan ya, bukan pendeta pemati ya, bukan PDP yang berdiri di sini, tapi PDP yang ada di rumah sakit. Ayo cek ke klinik, nggak tahu siapa tahu udah banyak orang-orang yang udah datang ke sana. Jadi Bapak Ibu, rasa takut, kekhawatiran sedang melanda bangsa kita, sedang melanda orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka saya himbau engkau hamba-hamba Tuhan, engkau pelayan-pelayan, jika engkau punya kesempatan berbicara kepada mereka, mari ceritakan kebesaran Yesus. Amin. Amin. Jadi ini hamba-hamba Tuhan yang masih bekerja di luar, karena memang itu kerjaannya, karena memang itu usahanya, karena memang itu bisnisnya. Ketika ada momen kesempatan engkau dengarkan mereka ketakutan karena virus ini, langsung ceritakan. Di atas virus, di atas fakta yang merajalela di bangsa kita, masih ada kebenaran firman Tuhan. Amin. Langsung ceritakan. Jangan ikut-ikutan. Iya aku juga jadi takut aku udah. Ke pasar pun aku udah sekali 2 bulan. Aku tahankan mahal yang di pinggir jalan. Yang penting aku nggak ke pasar. Lama-lama ikut nakut-nakutin. Kalaupun imanmu tidak mampu seperti orang lain, jangan ikut menebar berita negatif. Jangan ikut menebar hal-hal yang membuat orang takut. Cukup saja diam. Amin. Tapi kalau engkau mampu membangkitkan semangat mereka, iya ikuti aja anjuran pemerintah, di rumah aja dah. Tapi kalau memang kan belanja kan harus perlu belanja. Namanya anak-anak mau makan, ya harus belanja. Terus tapi takut ya takut. Tapi belanja gunakan safety yang bagus. Bila perlu gunakan sarung tangan gunakan masker kalau keluar. Dan jangan takut, di atas itu masih ada Tuhan. Kan enak ya, enak dengarnya ya. Ya dah aku juga nggak pergi dah. Ini menyeramkan Bapak Ibu, menyeramkan. Lalu lihat Bapak Ibu, ada yang cancer, kirim pesan. Ada yang asam lambung, ada yang pencernaan, ada yang diganggu oleh roh jahat. Mungkin semua itu banyak dialami oleh orang-orang di luar sana. Mungkin ada juga yang dialami yang hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada engkau Bapak Ibu, baik yang ada di rumah, apapun diagnosa dokter, apapun hasil ronsen, apapun fakta yang dinyatakan medis kepada engkau, itu bukan akhir. Itu bukan segalanya.
Sebab pemegang akhir hanya Tuhan. Yaitu aku adalah Alfa dan pemegang akhir hanya Yesus Tuhan kita yang Maha Kuasa. Jadi statement, pernyataan orang, diagnosa medis, hasil ronsen, fakta apapun yang dinyatakan oleh medis kepadamu, itu bukan hasil lahir. Sebab hasil lahir adalah Dia, Omega. Amin. Haleluya. Makanya dia katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 8. Kita harus ingat ini Bapak Ibu. Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau bahasa Indonesianya, aku adalah A dan Z. Alfa dan Omega ini adalah abjadnya orang Yunani, huruf awal dan akhir. Alfa dan Omega. Dia menyatakan kepada Yohanes, ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia menyatakan wahyu ini kepadanya. Walaupun wahyu ini ditulis dalam bahasa Yunani, jadi gini Bapak Ibu, Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Tetapi Allah atau Yesus berbicara kepada Yohanes, dia nggak mengatakan seperti ini, aku adalah Alfa dan Omega, enggak. Tapi dia berkata dalam bahasa Aramik atau bahasa ibunya Yesus atau bahasa Ibrani. Dia bilang seperti ini, aku adalah Alef dan aku juga adalah Taf. Jadi bahasa Ibraninya Alfa, Alef, dan bahasa Ibraninya Omega adalah Taf. Jadi dia katakan dalam bahasa sesungguhnya, dia katakan kepada Yohanes, Yohanes, aku adalah Alef dan Taf. Apa sih artinya? Ya, Bapak Ibu, setiap abjad dan alfabet di dalam bahasa Ibrani memiliki gambar tentang Yesus. Jangan sekarang, nanti buka di rumah gambar tentang Alef dalam bahasa Ibrani. Di situ akan muncul itu tentang lembu jantan. Jadi Bapak Ibu, Alfa ini atau Alef ini menggambarkan tentang lembu jantan. Sedangkan Taf atau Omega ini menggambarkan tentang kayu salib. Jadi ayat ini sangat besar artinya. Aku adalah Alef dan Taf, atau aku adalah Alfa dan Omega, menggambarkan seorang yang telah mati di kayu salib. Lembu jantan menggambarkan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Ini luar biasa. Secara tidak langsung dia mengatakan, aku telah mati di kayu salib. Aku telah tergantung di kayu salib. Jadi kira-kira seperti ini, saya buat bahasa sederhana saya. Yohanes, aku telah tergantung di kayu salib. Amin. Haleluya. Itu arti Alfa dan Omega. Artinya apapun yang sudah diagnosa dokter kepadamu, apapun hasil ronsennya, apapun keputusan-keputusan yang diambil dalam rumah tanggamu, baik itu keputusan yang menyulitkan engkau, baik itu penyakit yang membuat engkau down, baik itu permasalahan yang menghentikan langkahmu, menghentikan mimpimu, Tuhan katakan, aku telah tergantung di kayu salib untuk menolongmu. Amin. Haleluya. Sama-sama katakan Alfa dan Omega. Alef dan Taf. Memang bahasa Ibrani ini agak alef ya gitu ya. Dia kayak dibongor-bongorkan. Ya, alef dan Taf. Ya. Lihat Bapak Ibu, dia telah mati di kayu salib untuk mematahkan setiap statement yang membuat engkau down. Makanya saya katakan, di atas fakta, di atas hasil ronsen, di atas keputusan medis terhadap kesehatanmu, masih ada kebenaran firman Tuhan. Sebab dia telah tergantung
di kayu salib untuk menyelesaikan semuanya. Makanya saya katakan Bapak Ibu, tetap andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi arti Alfa dan Omega membebaskan engkau dari setiap sakit penyakit. Arti Alfa dan Omega dalam bahasa saya, dalam pengertian yang sudah saya jelaskan tadi, membebaskan engkau dari setiap belenggu kuasa kegelapan. Arti Alfa dan Omega membebaskan setiap kutuk yang ada di dalam hidup. Jadi berbahagialah engkau. Dia yang memegang awal dan dia yang memegang akhir. Jadi kalau ada pernyataan orang tentang hidupmu yang menyatakan akhir hidupmu seperti ini, jangan yakin. Sebab pemegang akhir, pemegang omega, pemegang taf adalah Yesus Kristus. Haleluya. Jadi engkau berjalan. Ini sebenarnya sangat-sangat mengingatkan saya Bapak Ibu. Setiap ada tantangan, setiap ada kejadian, setiap ada masalah, baik masalah dalam pelayanan, baik masalah dalam hal yang lain, selalu saya katakan, saya yakin saya tidak hanya sampai di sini, sebab pemegang akhir adalah Yesus Kristus. Amin. Jadi engkau mungkin ada di sini, teman kita yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti live streaming ini, mungkin engkau memiliki hal yang sama, yaitu punya penyakit kanker dimanapun itu, apakah kanker otak, kanker apapun itu, dan medis menyatakan itulah akhir hidupmu. Hari ini saya katakan penentu akhir hidupmu adalah Tuhan Yesus. Engkau tidak akan sampai di sini. Jika pekerjaanmu saat ini terganggu gara-gara wabah ini, karena semua bangsa di dunia ini mengalami hal yang sama, mengalami efek perekonomian, dan engkau mengalami masalah dalam perekonomian gara-gara wabah ini, dikarenakan wabah ini, percayalah, perekonomianmu tidak akan berhenti sampai di situ, karena pemegang akhir adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Katakan dia Alfa dan Omega. Dia Alfa dan Omega. Katakan dia Alef dan Taf. Dia Alef dan Taf. Apa sih Alif ya? Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ini orang Kristen yang mau berserah kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi saat ini, itu bukan akhir, sebab pemegang akhir adalah Yesus Kristus. Justru katakan ini masih awal. Ini masih awal perjumpaan saya kepada Tuhan. Ini masih awal pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Akhirnya nanti ketika Tuhan katakan cukup, mari kembali kepadaku, kita bersuka cita. Haleluya. Inilah dasarnya kenapa Yesus katakan dalam Matius 8 ayat 17, bagi engkau yang sakit, bagi engkau yang lemah fisik, lemah kesehatan, lemah jiwa, lemah apapun itu, pekerjaan, ekonomi, semuanya yang terjadi saat ini. Tuhan katakan sama-sama, kita baca dalam Matius 8 ayat 17. 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi begini Bapak Ibu, jangan pernah ambil alih pekerjaan Tuhan. Berani ya mengambil alih pekerjaan Tuhan. Mengambil alih pekerjaan orang tua aja sangat berat, apalagi mengambil alih pekerjaan Tuhan. Gak ada Pak Pendeta yang berani mengambil alih pekerjaan Tuhan. Benar, secara ungkapan tidak ada yang berani mengambil alih pekerjaan Tuhan, tetapi secara tindakan kita sering melakukan. Kita sering mengambil alih pekerjaan Tuhan. Yang pertama, lebih sering jadi hakim. Nah ini, ya kan? Kita sering mengambil alih pekerjaan Tuhan jadi hakim. Kita hakim terus, ya. Sedikit-sedikit, itu kedagingan, hakim itu. Sedikit-sedikit, itu nggak boleh.
Sedikit-sedikit kamu berdosa. Sedikit-sedikit kamu melakukan kejahatan. Sedikit-sedikit kamu pantas masuk neraka. Sering orang Kristen mengambil alih pekerjaan Tuhan dalam hal hakim. Tetapi dalam hal memberi nggak mau mengambil alih. Ini susahnya orang Kristen. Harusnya dalam hal memberi juga ambil alih dong. Kalau mau mengambil alih pekerjaan Tuhan, jadi hakim, jangan cuma jadi hakimnya aja diambil. Lain hal kita bahas di situ. Hal itu terjadi supaya kenapa firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Banyak orang Kristen mengambil alih pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan di sini, Dia Yesus Kristus yang memikul kelemahanmu. Tapi engkau selalu memikul kelemahanmu. Engkau ambil alih pekerjaan Tuhan. Kata Yesus Kristus, pekerjaanku menanggung penyakitmu. Tapi engkau mengambil alih pekerjaan Tuhan, engkau sendiri menanggung penyakitmu. Kalau engkau percaya Tuhan sudah memikul kelemahanmu, Tuhan sudah menanggung penyakitmu, jangan pernah cari belas kasihan dari manusia. Lah kan begitu kan orang Kristen kan, percaya udah sembuh, udah sembuh aku. Tapi mukanya muka memelas, wajahnya wajah mencari pertolongan dari manusia. Kenapa orang Kristen seperti itu? Seharusnya ketika engkau percaya, saya percaya Tuhan sudah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku, engkau tidak akan pernah bercerita ke siapapun kecuali orang itu bisa membangkitkan iman. Haleluya. Tapi kalau hanya memuaskan niatmu, memuaskan keinginan hatimu, menceritakan, yalah banyak kali bebanku, banyak kali masalahku, apalagi aku sekarang begini, sekarang begini, sekarang begini. Saya mau ceritakan sesuatu, mau sampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Apapun masalah yang kau alami, semua orang mengalaminya. Haleluya. Semua orang mengalaminya, cuma jenisnya yang berbeda. Kan kadang-kadang kan kita begitu, kau udah masih enak masalahmu. Masalahmu kan hanya anak-anak. Kalau aku anak sama suami. Ya kan begitu ya. Banyak begitu ya. Kamu udah, masih ada gaji bulanan. Enggak taunya kok udah habis itu. Itu kan banyak orang Kristen seperti itu. Ya, selalu menceritakan kekurangan. Dia nggak pernah cerita apapun yang terjadi. Saya percaya Tuhan bersamaku. Sebesar apapun penyakitku, saya percaya Tuhan lebih besar dari penyakitku. Nggak pernah. Selalu bercerita tentang kekurangan. Terus kurang. Makanya dunia ini hancur karena kurang. Alkitab mencatat, barang siapa mempunyai akan ditambahkan, barang siapa tidak mempunyai akan diambil. Apakah itu? Ucapan syukur. Kalau engkau mempunyai ucapan syukur, apapun yang engkau miliki akan ditambahkan. Tapi kalau engkau memiliki hanya mengeluh, semuanya akan lenyap. Katakan kiri kanannya, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Iya Anda, aku pun. Oke, mari lanjut Bapak Ibu. Lihat apa yang terjadi. Kita sering mengambil alih pekerjaan Tuhan. Kita datang ke gereja masih bawa penyakit. Kita datang ke pertanian masih cerita penyakit. Kita udah kasih sama Tuhan. Sesuatu yang sudah engkau berikan kepada Tuhan, jangan pernah ungkit-ungkit lagi. Jangan pernah ceritakan lagi sesuatu yang sudah engkau berikan. Baik itu menyerahkan masalah, baik itu menyerahkan tantangan hidup, baik itu menyerahkan pelayanan, baik itu menyerahkan persembahan. Apapun yang sudah kau serahkan kepada Tuhan, gak usah lagi angkat-angkat ke permukaan. Bapak Ibu, kenapa di zaman dahulu persembahan itu dibakar?
Tahu nggak? Kan bawa lembu, sapi, domba, bakar. Artinya hangus. Udah nggak ada lagi yang mau kau lihat dari situ. Halo, Bapak Ibu. Jadi kalau engkau masih udah memberi persembahan, memberi pertolongan, aku yang menolong tetanggaku itu, aku yang menolong saudaraku itu, aku yang memberi uang kuliahnya itu, aku yang begini, aku yang begini, aku yang begini. Berarti persembahanmu belum diterima Tuhan, masih di situ. Makanya kau lihat, masih ya, lembunya kok masih utuh, ya nggak diterima. Halo. Ini yang senyum-senyum ada apa? Apapun yang sudah kau serahkan kepada Tuhan, cukup sampai di situ. Gak tahu kada, waktu aku baru kawin sama suami itu mana ada apa-apanya itu. So, kalau udah kawin makin ganteng deh kan. Oke, segini ya. Lihat Bapak Ibu. Jadi kalau engkau sudah berikan, itu sudah milik Tuhan, bukan milikmu lagi. Yang bisa kau lakukan tidak menceritakan, tapi bersyukur atas apa yang sudah kau berikan. Haleluya. Yang percaya lambaikan tangannya. Amin. Seluruh kelemahan, seluruh penyakitmu sudah ditanggung oleh Yesus. Haleluya. Jadi pulanglah engkau dengan berbahagia, pulanglah engkau dengan bersukacita, pulanglah engkau dengan merasakan anugerah yang besar dari Tuhan. Lihat Bapak Ibu, di sini dituliskan hal itu terjadi supaya genaplah firman, supaya terpenuhi, supaya nyata firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Artinya Yesaya pernah menyampaikan sesuatu tentang Matius 8 ayat 17. Mari kita lihat Yesaya 53 ayat 4 sampai 5. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidupmu saat ini, Tuhan menyatakan Dia telah memikul dan menanggungnya. Jadi begini Bapak Ibu, apapun yang Tuhan katakan, kalau engkau tidak percaya dan tidak bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, gak ada gunanya. Yesaya sama-sama 1, 2, 3 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Lihat Bapak. Artinya Matius 8 ayat 17 mengatakan supaya Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 digenapi di dalam hidupmu, Dia mati di kayu salib. Artinya ini bisa terjadi di dalam engkau ketika Alfa dan Omega, gambaran dari seorang yang tergantung di kayu salib, gambaran dari lembu korban bakaran yang tergantung di kayu salib, maka digenapilah Yesaya 53. Dan Yesus sudah mengatakan, aku Alfa dan Omega. Artinya Yesaya 53 sudah digenapi dalam hidupmu. Amin. Artinya apapun yang kau alami, Yesus sudah memikul dan menanggungnya. Maka jangan pernah cari belas kasihan dari orang Bapak Ibu. Jangan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kalau engkau terus mencari belas kasihan dari orang, bukan belas kasihan dari Tuhan, engkau mengandalkan manusia. Dan apapun tidak akan pernah memuaskan jiwa dan rohmu kecuali Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Alef dan Taf telah digenapi di dalam hidupmu. Jadi jangan takut. Kalau engkau berjalan, engkau mengalami sesuatu, katakan ini bukan akhir hidupku. Sebab pemegang akhir hidupku adalah Yesus Kristus. Ketika engkau sakit, diagnosa dokter apapun itu, katakan ini bukan akhir hidupku. Sebab akhir hidupku Dia yang pegang
yaitu Yesus Kristus. Mari pemain musiknya kita bernyanyi dulu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan kita Bapak Ibu. Dia dahsyat, Dia agung, Dia maha kuasa, Dia bertahta di atas segala-galanya. Apapun yang engkau kerjakan saat ini, apapun yang engkau alami saat ini, percayalah, Dia pegang kendali atas hidup. Walaupun mungkin seolah-olah Tuhan meninggalkan engkau, walaupun mungkin seolah-olah Tuhan membiarkan engkau, walaupun mungkin seolah-olah perasaanmu Dia tidak ada bersama-sama dengan engkau, percayalah Dia Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yeremia 1 ayat 5. Coba tampilkan sebentar. Jadi Bapak Ibu, Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu apa yang akan kau alami di hari esok. Dia tahu apa yang akan kau hadapi di hari esok. Pertanyaannya, Bapak Ibu, apakah Tuhan kita diam kalau Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Saya yakin Tuhan kita tidak pernah diam. Saya yakin Tuhan kita tidak pernah diam. Sekali lagi saya katakan, Dia Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Dia tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan. Bahkan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, puluhan tahun. Dia tahu apa yang terjadi. Pertanyaannya, kalau Dia tahu akan ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu di hari yang akan datang, apakah Tuhan kita diam? No. Tuhan kita tidak diam. Dia pasti sudah menyiapkan jalan keluar. Haleluya. Jadi kira-kira seperti ini. Hari ini engkau berada di sini, Tuhan sudah tahu bahwa tahun depan apa yang engkau alami. Katakanlah, jika tahun depan engkau mengalami sebuah penyakit, bukankah Tuhan sudah menyiapkan solusi hari ini? Wow, luar biasa. Artinya sebelum engkau mengalami masalah, Tuhan sudah siapkan solusi. Haleluya. Itulah arti Alfa dan Omega. Haleluya, haleluya. Mari angkat pujian, semua kemuliaan bagi Tuhan. Oh, rabatasya Dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat masa kiranya untuklah bersorak mendengar namamu bersuka atas perbuatanmu selamanya mengasihi engkau Tuhan tiada janji setia ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah pujian satu ayat terakhir, Yeremia 1 ayat 5, Bapak Ibu. Tadi sudah saya katakan Dia Alfa dan Omega. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Artinya sebelum masalah itu menghampiri engkau, sebelum penyakit itu datang kepadamu, sebelum tantangan itu berada di hadapanmu, Tuhan sudah
sudah menyiapkan sebuah jalan keluar. Karena Tuhan kita Alfa dan Omega. Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, sebelum engkau ada di dunia ini, sebelum engkau lahir, bahkan sebelum engkau dibentuk, belum ada wujud nyata dari kehidupanmu, Tuhan katakan, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum aku engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum engkau dibentuk di rahim ibumu, Tuhan telah mengenal. Mulai dari ujung rambut hingga ujung jari kakimu, Tuhan mengenal engkau. Mulai dari hembusan napasmu, Tuhan telah mengenal engkau. Artinya Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu situasi yang engkau hadapi saat ini. Masalahnya Bapak Ibu, engkau masih mengambil alih pekerjaan Tuhan. Mulai hari ini lepaskan semuanya kepada Tuhan. Katakan, semuanya milikmu Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah ambil alih pekerjaan Tuhan. Jangan pernah ambil alih yang seharusnya Tuhan kerjakan. Sebab Tuhan beri kehendak bebas. Kalau engkau ambil alih pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak bisa bilang apa-apa. Tetapi ketika engkau serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Haleluya. Tuhan sudah mengatakan Dia memikul kelemahan. Dia menanggung penyakit. Dia menanggung masalah-masalah yang engkau alami. Dia menanggung setiap persoalan yang engkau alami. Maka saat ini, mulai hari ini, jangan pernah ambil alih pekerjaan Tuhan. Biarkan Dia menyelesaikan pekerjaannya dengan caranya yang ajaib. Jika engkau sakit saat ini, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah engkau sembuh dan kaya. Engkau saat ini yang dibelenggu oleh kuasa kegelapan, saat ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus.
Engkau Alfa dan Omega. Engkau Alef dan Taf di dalam hidup kami. Engkau yang memegang kendali. Engkau yang memegang akhir hidup kami. Maka kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu bimbang. Apapun yang harus kami kerjakan, apapun yang harus kami lakukan di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini di bangsa kami secara khusus. Bapa yang baik yang tulus di sini, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bekerja. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari kita berdoa.
rindu didoakan juga. Boleh live streaming, kita akan bersama-sama berdoa dari tempat ini dan dimanapun Bapak Ibu berada. Dan pengumuman selanjutnya, setiap hari Sabtu juga kita ada doa pelayan di tempat ini. Mari Bapak Ibu dimanapun berada boleh bergabung melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus di surga, kami bersyukur Bapa jika lewat ibadah kami sudah memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar untuk kami tetap mengutamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Karena kami sadar bahwa Kaulah pemilik jiwa kami. Oleh karena itu Bapa, tuntun kami dengan kuasa Roh agar di setiap kehidupan kami Bapa, kami tetap mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Karena kami sadar bahwa Kaulah Alfa dan Omega di dalam hidup kami, yang awal dan akhir. Tuhan, kami rindu supaya hadirat-Mu tetap memenuhi kami di setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu senantiasa memuliakan Engkau dalam hidup kami. Sebab hanya itulah Bapa yang bisa kami perbuat di dalam kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Ajari dan bawa kami lebih dalam mengenal-Mu lebih dalam, masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Karena kami tahu di dalam rencana-Mu kehidupan kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang dari surga. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, sekalipun ada yang beribadah di rumah dan bahkan saat ini di gereja ini. Tuhan, biarlah Engkau menemukan kerinduan yang dalam hati kami, supaya kami tetap Tuhan mengutamakan Engkau selalu, memuji, memuliakan Engkau. Hanya itu yang bisa kami lakukan Tuhan. Bapa, Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah memulihkan kami lewat darah-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kau pakai kami Tuhan, Kau pelihara hati dan iman kami, supaya tetap hidup kami persembahkan kepada-Mu untuk kemuliaan-Mu. Yang melalui pelayanan-pelayanan kami, Engkau nyatakan urapan-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Kau tambahkan daerah pelayan kami, hamba-hamba Tuhan yang didengar ini Tuhan, supaya kami semakin mengenal kebenaran yang daripada-Mu. Haleluya. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami dan keluarga di tempat ini. Kau tambahkan hikmat dari surga, pengetahuan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam pelayanan Bapak ini, supaya pelayanan kali dan juga Bapak dengan banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini, banyak jiwa disembuhkan dan dilepaskan, karena Tuhan Yesus berkuasa menyatakan kuasa-Nya buat mereka. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak, pelayanan yang sudah dibentuk di layar belah, Tuhan, Kau pakailah kami sebagai alat-Mu untuk menyaksikan kerajaan-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu dimanapun. Bapak, inilah hati kami pelayan-pelayan-Mu. Kau persatukan kami dalam kasih, supaya kami saling mendukung dalam pelayanan, supaya kami bersatu di dalam kasih Kristus. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami Bapak dari keberadaan yang saat ini Tuhan melanda dunia. Kami percayakan bangsa dan negara kami ke tangan-Mu, sebab Engkaulah pemiliknya Tuhan. Engkau pencipta alam, bumi dan isinya. Oleh karena itu Engkau benar-benar Alfa dan Omega. Kami percayakan bangsa dan negara kami ke tangan-Mu, supaya Engkau yang memulihkan, Engkau yang melindungi.
kepada kita bahwa Dia adalah Alfa dan Omega, yang memegang awal kehidupanmu dan akhir kehidupanmu. Maka pulanglah dengan berbahagia, jangan takut dan jangan gentar, sebab Dia yang pegang akhir hidupmu. Dengan iman, dengan kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.